Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayatnya sehingga kita masih bisa berkumpul kembali meskipun melalui via Zoom ini guna melaksanakan kajian Islam rutin online terkait belajar bahasa Arab untuk dapat lebih memahami arti dan hikmah Al-Quran serta hadis. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Kami mengucapkan ahlan wa sahlan kepada pemateri, Al-Ustadz Pipo Nur ALC, dan juga seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita masuk pada kajian Islam rutin online, kami akan menyampaikan beberapa buah penyampaian. Penyampaian pertama yaitu kajian Islam rutin online terkait belajar bahasa Arab ini sudah merupakan pertemuan kelima dan tentunya yang diorganisir oleh grup CC and Friends. Dan kami mengimbau kepada seluruh hadirin untuk tidak mengaktifkan mic-nya selama penyampaian materi demi kelancaran penyampaian materi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Al-Ustadz Pipo Nur untuk menyampaikan materinya. Kepada Ustadz, tafadhol mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat keimanan, keislaman serta nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita hadir di tempat yang insyaallah berkah ini walaupun online. Dan mudah-mudahan dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala atau ladang pahala kita di akhir kiamat kelak. Amin. Salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, kepada para keluarganya dan sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikutinya sampai di akhir zaman kelak. Amin ya rabbal. Oke. Alhamdulillah kita sudah pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima ini dari pertemuan pertama kita kayak tasjid, memotivasi dengan dalil-dalil tentang urgensi bahasa Arab dalam kehidupan beragama, terutama agama Islam atau dinul Islam. Bagaimana dalilnya dari Al-Quran, hadis, dan perkataan para sahabat itu sudah kita bahas. Kemudian di pertemuan kedua kita mulai dengan pembagian kata, ada 3 yaitu ismun, fi'lun, dan harfun. Kemudian kita bahas ismun. Kemudian di pekan ketiga itu kita bahas khusus untuk fi'lun, kata kedua yaitu kata kerja. Dan pekan keempat kemarin yaitu harfun, khusus untuk harfun, huruf-huruf apa saja yang masuk ke dalam isim kata benda dan huruf-huruf apa saja yang masuk ke dalam kata kerja. Dan ada huruf yang masuk ke dua-duanya. Maka di pekan kelima ini kita murojaah. Murojaah itu artinya kita mengulang pembahasan dari pekan kedua sampai pekan keempat. Karena pekan pertama kan cuma tasjid, memotivasi untuk belajar bahasa Arab. Oke, jadi pekan kelima ini kita murojaah dan khulasah, ya, latihan. Oke. Ya, murojaah. Murojaah artinya pengulangan. Nah, khulasah artinya kesimpulan. Nah, jadi yang mana saja tidak masalah. Atau ringkasan juga tidak masalah. Oke. Walaupun ringkasan tapi banyak ya. Dan makanya saya percepat karena kita perbanyak di latihan. Mudah-mudahan semua peserta, ikhwan dan akhwat yang hadir pada pagi hari ini bisa ikut berpartisipasi dalam latihan-latihannya sebentar, insyaallah. Karena sebelum kita masuk ke nanti pertemuan ke-6, kita masuk ke pembagian isim berdasarkan jenis atau jumlahnya. Di situ ada muzakkar dan ada muannas, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan, ada yang mufrad tunggal, ada yang musanna ganda, dan ada yang jamak. Itu pembagiannya yang paling penting dalam isim. Jadi sebelum kita masuk ke sana, maka kita harus
pahami dulu mana isim, mana fiil, dan mana huruf. Supaya ketika kita masuk nanti di isim, pembagian isim berdasarkan jenis, fiil berdasarkan waktu, kemudian dan lain sebagainya seperti ismu dhamir dan lain sebagainya, maka kita sudah tahu, oh ini dia isim dan dia muzakkar dan ini dia satu. Bismillah ya. Oke, kita murojaah dari pertemuan kedua. Jadi bagi yang baru hadir hari ini atau yang baru hadir pekan kemarin, maka mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Next berikutnya, oke, murojaah ya. Oke, slide kedua. Oke, kita mengulang dari awal. Saya ringkas saja, jadi saya tidak terlalu panjang. Nah, ini nanti slide-nya dibagikan atau di-share kepada peserta. Oke, macam-macam kalimat. Oke, macam-macam kalimat itu kalimat dalam bahasa Arab itu artinya kata ya dalam bahasa Indonesia. Nah, inilah yang saya sampaikan di awal-awal pertemuan pertama. Misalnya bahasa Indonesia itu paling banyak menyerap dari bahasa Arab. Malah ada kurang lebih 70%. Kurang lebih 70% bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab. Secara tidak langsung, nama kita, perkataan kita, atau kosakata kita sehari-hari ketika kita mengucapkan kata itu sebenarnya itu bahasa Arab. Maka sangat disayangkan ada beberapa ulama di zaman dahulu, maka sangat disayangkan katanya atau sangat disesalkan kenapa Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak berbahasa Arab, tidak berbahasa Indonesia. Sekiranya atau seandainya orang Indonesia berbahasa Arab semua, maka dari Sabang sampai Merauke bahasa Arabnya adalah bahasa induknya adalah bahasa Arab, maka dia akan mengalahkan semua orang Arab yang ada di Timur Tengah kalau dikumpulkan. Kenapa? Karena kita adalah penduduk yang paling banyak atau mayoritas Muslim. Hanya karena kita lama dijajah oleh Belanda, karena penjajahan akhirnya kita kembali ke Latin. Nah, itu saja ya sejarah. Tapi tidak disesalkan juga, kita juga bangga dengan bahasa Indonesia. Tapi orang Indonesia sangat masyhur di Timur Tengah karena dari segi bahasa Arabnya, kemudian hafalan Qur'annya, dan luar biasa ya, Masya Allah. Oke, kita lanjut macam-macam kalimat. Kalimat itu ada 3. Kalimat itu ada 3, ada ismun, fi'lun, dan harfun. Oke. Nah, di sini ya bisa dibaca di situ, kalimat adalah kata dalam bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau kalimat dalam bahasa Indonesia adalah susunan dari beberapa kata. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi serapan yang salah. Jadi dalam bahasa Indonesia serapannya banyak dari bahasa Arab, tapi ada serapan yang salah. Ada serapan yang salah seperti kalimat. Nah, kalimat ini diserap oleh bahasa Indonesia, tapi artinya berbeda dengan kalimat yang ada di dalam bahasa Arab. Contoh yang lain lagi yang paling sering kita ucap, om. Om itu dari bahasa Arab, dari kata amun. Om, bayangkan coba. Amun. Nah, itu dari am. Nah, tapi karena orang Indonesia susah bilang ain, maka dia jadinya oh, om-om. Nah, jadi itu amun-amun ya. Jadi ada beberapa ya. Oke. Seperti contoh di slide kedua ini, ada yaqra'u, membaca, ada ila, ada al-baitu. Masing-masing ini adalah pembagian dari kalimat dalam bahasa Arab. Yaqra'u itu sedang membaca berarti kata kerja, ila itu ke harfun, sedangkan rumah, al-baitu itu adalah ismun. Jadi bagaimana caranya kita menyusun kalimat ini menjadi sempurna ya? Kita sempurnakan dengan rumus kalau di dalam bahasa Indonesia itu SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan, atau SPK. Karena di dalam semua kata kerja, baik bahasa apapun, pasti ada yang butuh objek dan ada yang tidak butuh objek. Ya, kalau kita dalam bahasa Arab dibalik. Bahasa Indonesia kan SPOK atau SPK. Kalau dalam bahasa Arab itu PSOK, PS ada SP jadi PS, kemudian ada PSK, predikat subjek keterangan. Oke, ya. Itu sudah. Next berikutnya. Nah, ini bisa nanti dibaca slide-nya. Oke, ini. Kalimat supaya lebih menyederhanakan, kalimat itu atau kata dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ismun, kata benda. Yang kedua fi'lun, kata kerja, dan harfun, huruf. Yang bisa diartikan kata sambung, kata penghubung. Gitu ya. Jadi ini dulu kita pahami dulu. Oh, ternyata dalam bahasa Arab itu ada 3 saja. Ismun, fi'lun, harfun. Ismun, kata benda, fi'lun, kata kerja, harfun, huruf. Oke, itu ya. Sama seperti dalam bahasa Indonesia ya. Saya pergi ke pasar. Saya itu ismun, pergi itu kata kerja, ke itu huruf, pasar itu kata benda. Ya kan? Sama. Semua bahasa pasti ada 3 ini.
Ismun, fi'lun, dan harf. Hanya berbeda istilahnya. Nah, berbeda istilah. Oke, next berikutnya. Oke, sekarang yang kita bahas isim ya, secara ringkas saja. Oke, ini penjabaran dari pertemuan kedua. Oke, isim itu secara singkat adalah yang menunjukkan pada suatu benda yang tidak berkaitan dengan waktu. Nah, itu saja intinya. Jadi isim adalah kata benda yang menunjukkan kepada sesuatu yang tidak berkaitan dengan waktu. Nah, contohnya kita ambil kata Muhammadun. Muhammadun tidak akan berkaitan dengan waktu kan? Tidak ada telah Muhammad, sedang Muhammad, Muhammadlah tidak. Atau sedang atau akan tidak mungkin. Nah, sama dengan contohnya lagi apa? Ustazun. Nah, tidak mungkin telah ustadz, sedang ustadz tidak mungkin. Kemudian qalamun, pena atau nama. Jadi kata benda ini bisa masuk nama, sifat. Contohnya cantik. Cantik itu kan tidak telah cantik, sedang cantik tidak mungkin, ya kan? Nah, tidak berkaitan dengan waktu. Jadi dia masuk kata benda, kata sifat, kata ke tempat dan lain sebagainya. Dapur. Tidak mungkin kan telah dapur. Jadi paling banyak kosakata dalam bahasa Arab adalah ismun, kata benda. Adapun fi'ilun itu sedikit. Kenapa? Karena dia cuma 3 saja. Madi, mudhari, dengan amri. Dan juga tambahannya dengan fi'lun nahi. Dan itu nanti dibahas. Oke, jadi ini beberapa contoh isim. Baik itu ada kata nama tempat, ada kata benda, ada kata sifat, ada kata ganti. Contohnya kata ganti itu huwa. Contohnya dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Huwa itu kata ganti. Berarti dia ismun. Bukan fi'lun. Karena tidak mungkin huwa telah dia, sedang dia, tidak mungkin. Nah, itu saja. Jadi, saya ulang, isim itu adalah kata benda yang tidak berkaitan dengan waktu. Oke. Silakan next. Oke, bagaimana caranya kita mengetahui isim? Ya, ada tanda-tandanya. Yang pertama adalah alif lam. Jadi kalau kita dapatkan alif lam atau al, maka pasti itu ismun. Kenapa? Karena al ini tidak mustahil ya. Mustahil itu serapan dari bahasa Arab sebenarnya. Mustahil itu adalah sesuatu yang tidak akan terjadi. Jadi kata hala yahilu. Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan akan terjadi. Jadi mustahil. Jadi kalau orang bilang mustahil berarti sesuatu yang tidak akan terjadi. Kalau dia terjadi bukan mustahil namanya. Jadi mustahil kata kerja dan huruf itu masuk al. Jadi itu ya. Jadi kalau kita dapatkan al dalam Al-Quran, dalam hadis, atau dalam literasi, atau literatur bahasa Arab, maka itu dipastikan kata benda. Nah, contoh dalam surah Al-Fatihah ayat 3 atau ayat pertama. Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ar-Rahman ya. Ar-Rahman, maha pemurah atau maha pengasih, lagi maha penyayang. Kita perhatikan. Ar-Rahman, kalau kita tanya ismun fi'lun atau harfun, ya ismun. Kenapa? Karena sudah jelas tandanya yaitu alif lam atau al. Contoh yang lain di bawah al-kitabu. Contohnya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Dalikal kitabu. Al-kitabu ismun. Kenapa? Karena ada alif lam. Oke. Kemudian alnya terbagi menjadi 2. Al-Qamariyah dan Al-Samsiyah. Apa perbedaannya? Al-Qamariyah itu dibaca jelas alnya. Nah, contohnya Al-Fatihah. Itu Al-Baqarah, Al-Ikhlas, dan seterusnya. Ada 14 huruf ya. Huruf hijaiyah kan ada 28. Huruf hijaiyah itu ada 28. Kalau dia 30 maka ditambah lam alif dan hamzah. Maka jadi 30. Inilah yang biasa kita hafalkan, lam alif hamzah ya. Itu 30. Tapi sebenarnya adalah 28. Jadi 14 Qamariyah, 14 Samsiyah. Adapun Samsiyah, alnya dibaca melebur, maka alnya tidak jelas, langsung melebur. Jadi contohnya surah An-Nur, surah An-Nisa, surah At-Tariq, surah An-Nas, dan seterusnya. Nah, jadi dia dibacaan, tidak boleh dibaca surah Al-Nisa, tidak boleh. Jadi kalau ada nama perempuan Al-Nisa berarti menyalahi kaidah bahasa Arab. Menyalahi Al-Nisa, Al-Nur, salah itu. Nah, sebenarnya adalah An-Nur atau An-Nisa. Begitu pula kalau ada yang tulisnya Al-Fatihah, Al-Baqarah, itu menyalahi kaidah bahasa Arab. Nah, itulah yang saya bilang tadi di awal bahwasanya kita ini paling banyak menyerap bahasa Arab, tapi ada beberapa kesalahan dalam berbahasa itu dalam bahasa Arab. Jadi tidak menyesuaikan dengan bahasa Arabnya. Jadi itu ya. Jadi
karena sudah dibakukan, sudah EYD, ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia, akhirnya sudah jadi bakulah di bahasa Indonesia. Jadi contohnya Al-Nur itu biasa saja. Contohnya Al-Torik, ada saya punya murid namanya santri, namanya di pesantren namanya Al-Torik. Itu kan tidak sesuai, tapi ya adalah nggak masalah. Nah, mengubah nama lagi ribet lagi ya. Jadi Al-Torik sebenarnya, bukan Al-Torik. Jadi itu ya. Jadi intinya al, adanya al. Tanda isim pertama adalah adanya al. Oke. Kemudian yang kedua next. Yang kedua adalah tanwin. Nah, tanwin ini terbagi menjadi 3. Dommatain, fathatain, dan kasrotain. Kalau lupa kita ingat saja an, in. Nah, yang dibaca an, in. Nah, tidak ada sukuntain ya. Nah, tidak ada sukuntain. Dommatain saja, fathatain, dan kasrotain. Karena doma, fathah, kasroh. Karena huruf vokal yang ada dalam bahasa Arab cuma 3. A, I, U. A, I, U. Bagaimana kalau E dan O? Nah, contoh namanya Eko. Mau dibahasa Arabkan. Maka E itu jadi ya, I, kemudian O itu jadi wow. Jadinya Iku. Ya, Iku. Karena E dan O dalam bahasa Arab tidak ada. Maka dia dialihkan, kalau I itu ya, kalau O itu wow. Iku. Ya, Iku. Jadi ada 3 saja, dommatain, fathatain, dan kasrotain. Contoh, qul huwallahu ahadun. Berarti ahadun ini kalau ditanya ismun, fi'lun, atau harfun, ya karena dia matinya maka dia. Kenapa? Karena mustahil. Nah, kalau saya bilang mustahil berarti sesuatu yang tidak akan terjadi sampai hari kiamat ya. Nah, sesuatu yang tidak akan terjadi sampai hari kiamat. Jadi mustahil terjadi. Nah, jadi ahad itu pasti ismun. Kenapa? Karena ada tanwin. Tanwinnya apa? Dommatain. Oke, kemudian contoh yang kedua. Nah, Robbi zidna ilman. Oke, Robbi zidna. Itu berjamaah ya dalam Al-Quran. Robbi zidni ilman. Oke, ilman kita perhatikan dibaca an. Maka dia tanwin dong. Nah, berarti dia ismun. Karena mustahil akan masuk di kata kerja dan oke, kemudian contoh yang ketiga adalah wailul likulli humazatil. Karena kalau kita belajar ilmu tajwid, tanwin ketemu lam, idgham bila guna, maka melebur ke lam. Nah, tapi kita lihat yang bagian akhir. Wailul likulli humazatil lumazatin. Itu kalau kita baca secara sempurna ya. Hanya di dalam Al-Quran kan ada tanda waqaf. Jadi kita matikan wailul likulli humazatil lumazat. Ayah silakan, tafadhali. Silakan. Oke. Wailul likulli humazatil lumazatin. Berarti menandakan dia ismun. Lumazatin dan humazatin itu ismun. Kenapa? Karena dia tanwin. Tanwinnya apa? Kasrotain. Karena dibaca in. Ya. Kalau kita baca satu-satu, ya boleh. Wailun. Nah, wailun juga kan domatain. Berarti dia ismun. Kenapa? Karena tanwin, domatain. Kenapa dibaca wailul? Nah, karena idgham bila gunnah. Itu tahsin lagi ya, tajwid lagi. Ya. Oke, contoh yang lain lagi. Kitabun, kitaban, dan kitabin. Oke, artinya sama, sebuah buku. Hanya tanwinnya yang berbeda. Kalau kita belajar nahu lebih dalam lagi, itu berbeda kedudukannya. Kitabun itu sebagai pelaku, kitaban sebagai objek, kitabin itu masuk objek. Itu secara ilmu nahunya ya. Oke, tapi yang penting kita tahu adalah tanwin itu pasti ismi. Oke, keterangannya adalah nomor 1 dan nomor 2 tidak boleh bersatu dalam satu kata. Al dan tanwin terlarang atau haram hukumnya sampai hari kiamat ya. Haram hukumnya sampai hari kiamat. Kenapa saya bilang sampai hari kiamat? Supaya tidak ada yang bisa menyatukan dua tanda ini. Tidak boleh disatukan dalam satu kata. Contohnya al-kitabun. Nah, contohnya al-kitabun tidak boleh dibilang al-kitabun, tapi pilih salah satunya. Al-kitabu atau kitabun. Contoh dalam Al-Quran tadi. Surah Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabu. Ya kan? Al-kitabu. Tidak kita baca zalikal kitabun. Nah, itu, ya kan? Tidak. Tapi al-kitabu. Materinya mungkin bisa dibagikan. Oke. Karena ada permintaan. Oke. Kemudian, contoh yang kedua, al-madrasatun. Tidak mungkin kita baca al-madrasatun. Tapi pilih salah satunya. Apakah dia masuk al saja, al-madrasatu, atau madrasatun. Ya. Madrasatun. Jadi, pilih. Jadi nomor 1 dan nomor 2 ini
tidak boleh bersatu dalam satu kata. Ya. Kemudian next berikutnya, jadi alif lam tanwin. Oke, sudah ya. Itu saja. Alif lam dan tanwin. Anin. Oke. Kemudian yang ketiga adalah diakhiri tak marbutoh. Nah, tak marbutoh itu tak yang bulat, ada titik dua di atas. Ya. Nah, tak marbutoh adalah ada bulat, kemudian ada titik dua di atas. Contohnya al-qari'atu. Nah, ini ada dua tanda isim di sini. Alif lam dan ta marbuto. Jadi kalau kita dapatkan ta marbuto itu pasti ismun, kata benda. Mustahil, nah, tadi saya ulang lagi, mustahil apa artinya? Nah, mustahil itu sesuatu yang tidak akan terjadi sampai hari kiamat. Oke. Mustahil, oke. Tapi di Indonesia diserap salah artinya ya, mustahil. Oke, tapi masih bisa terjadi kalau dalam bahasa Indonesia mustahil itu mustahil hari ini tapi besok bisa terjadi. Tapi kalau dalam bahasa Arab mustahil itu sesuatu yang tidak akan terjadi sampai hari kiamat. Oke, al-qari'atu. Nah, tak marbuto tidak akan mungkin atau mustahil masuk ke dalam kata kerja. Atau apalagi huruf, tidak mungkin. Oke. Satu lagi yang kedua, doa setelah azan ya, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Nah, itu sudah perhatikan, ada ta marbuto, ada dakwah. Nah, ini dakwah diserap oleh bahasa Indonesia, tammah diserap juga oleh bahasa Indonesia, ini tamat. Nah, tamat itu selesai, sempurna. Nah, biasa yang suka nonton film adiknya nanya tamat, berarti tamat itu kita harap dia selesai atau sudah tamat ya. Oke, selesai sempurna. Wassalatil qaimah. Salat kita serap. Qaimah tidak diserap oleh bahasa Indonesia. Qaimah artinya didirikan. Oke. Kemudian contoh yang lain adalah al-madrasatu, sekolah. Nah, ini diserap oleh bahasa Indonesia. Al-madrasatu, sekolah. Hanya dibedakannya kalau dibilang al-madrasah itu agama. Madrasah aliyah, agama itu berarti. Nah, kemudian kalau SMA sekolah ya bahasa umum. Itu padahal bahasa Arabnya SMA ya madrasah juga. Sekolah ya, mahkamah itu juga serapan dari bahasa Arab, mahkamah pengadilan, tempat untuk menghukum, mahkamah konstitusi dan seterusnya. Oke, keterangannya adalah ta marbuto itu berasal dari ta maftuha, alif bata. Jadi kenapa tidak ada di dalam huruf hijaiyah? Kalau kita hafalkan huruf hijaiyah yang 30 atau 28 tidak ada ta marbuto kan? Kenapa? Karena ada ta di dalam ta maftuha. Jadi ta maftuha ini ditutup, maka berubah menjadi ta marbuto. Apa artinya ta marbuto? Tak tertutup. Oke. Kemudian keterangan terakhir adalah tiga tanda isim bisa saja dalam satu kata. Tiga tanda isim bisa saja dalam satu kata. Maksudnya nanti ada yang keempat ya, huruf jar. Nah, contohnya minal madrasati. Yang pertama itu min, yang kedua al, yang keempat, yang ketiga adalah ta marbutoh. Ada tanwin kan? Atau min madrasatin. Min diawali huruf jar, yang kedua tanwin, yang ketiga ta marbutoh. Tidak ada alif lam. Jadi alif lam dan tanwin tidak mungkin bersatu dalam satu kata. Oke. Next berikutnya. Jadi intinya ta marbutoh ya. Jadi alif lam. Yang pertama tadi alif lam, kemudian tanwin, kemudian ta marbutoh. Oke, yang keempat adalah diawali huruf jar. Nah, huruf jar ini nanti akan dibahas juga, tapi kita bahas memangnya. Jadi nanti sebentar kita langkai saja ya, kita sebutkan saja. Diawali dengan huruf jar. Huruf jar ini kalau kita dapatkan huruf-huruf ini, maka dipastikan setelahnya ya. Karena kan dia huruf, bukan isim. Jadi kalau ada huruf ini kita dapatkan, maka setelahnya pasti ismun. Karena huruf ini khusus untuk ismun. Bukan untuk kata yang lain, bukan untuk kata kerja dan huruf. Gitu ya. Ada banyak, ada keterangannya paling bawah itu, huruf jar itu banyak. Tapi yang sering dipakai itu ada 8 dan sering kita dapatkan. Yang pertama adalah an, tentang atau dari. Contohnya dalam surah An-Naba. Anin naba'il azim, tentang. Kemudian bi, dengan bismillah, dengan nama Allah. Alhamdulillah li, segala puji bagi Allah. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Kemudian ila, wa ilallahi turja'ul umur, yang kepada Allah lah semua segala urusan itu kembali. Kemudian ala, contohnya dalam assalamu alaikum, itu di atas atau kepada. Kemudian fi, innal insana lafi khusrin, berarti fi khusrin. Khusrin itu pasti ismun. Kemudian ka, contohnya dalam surah Al-Qaryah, yauma yakunun nasu kal farashil
Bagus. Oke. Pada hari kiamat nanti atau gonjang-ganjing huru-haranya bumi ini, kiamat kelak itu manusia itu seperti laron yang berterbangan ya. Al-farasil mabsus. Ya, seperti laron atau kupu-kupu yang berterbangan. Oke. Kemudian di ayat kedua, di ayat berikutnya seperti gunung-gunung yang kapas, seperti gunung berterbangan seperti kapas ya. Jadi 8 ini yang sering kita dapatkan di dalam apa namanya di dalam Al-Quran atau hadis dan ada huruf yang lain, tapi ini yang paling banyak. Oke, jadi kalau kita dapatkan 8 ini huruf jar, maka setelahnya ismun. Contohnya di atas ya, fil baiti. Al baiti berarti dia ismun. Karena dua, yang pertama apa cirinya? Ada al. Yang kedua masuknya huruf jar. Ti. Nah, di atas kursi, alal kursi, minallahi dari Allah. Kemudian yang Allah berarti ismun, lafzul jalalah ismun. Ilal masjidi, ke masjid. Berarti dua cirinya, ada alif lam dan huruf jar. Oke, jadi saya ringkas ya. Jadi bagaimana caranya kita mengetahui isim? Nah, dengan 4 ciri tadi. Yang pertama adalah adanya al, yang kedua tanwin, yang ketiga ta marbuto, yang keempat diawali huruf jar, huruf yang khusus memang untuk isim kata benar. Oke, saya tidak terlalu panjangkan. Kalau ada pertanyaan nanti saya jawab. Oke, next. Di halaman berikutnya itu, nah ini di halaman berikutnya ini contoh-contohnya tadi yang saya sudah sebutkan. Silakan dibaca sendiri atau mau rumusnya supaya bisa menghafal 8 tadi, 8 huruf jar. Nah, bisa itu rumus akselerasi, rumus percepatan. Dalam bahasa Indonesia ya, 8 ini sudah lengkap. Bila kalian mimpi malam. Bila kalian mimpi malam. Ini mudah insya Allah ya. Bila itu ada 2 huruf jar, bi dan ila. Kalian kalian. Ya, kemudian mimpi, nah kita cocok logi ya, min karena ada mimnya. Nah, jadi min. Kemudian pi. Kemudian terakhir malam itu ada huruf ala, huruf jar ala. Jadi bila kalian mimpi malam ya. Oke, kenapa? Sebenarnya di dalam buku ini saya ambil dari buku yang lain ya. Kalau di dalam buku yang lain itu bila kalian mimpi lala. Lala kan jadi kan aneh nanti. Masa kita memimpikan perempuan ya? Nah, mendingan kita bila kalian mimpi malam. Nah, kalau mimpi malam kan banyak yang bisa dimimpikan, tergantung orangnya. Nah, kalau nama orang yang bahaya. Nah, makanya saya ubah yang menyesuaikan dengan umum, universal. Kalau kita bilang bila kalian mimpi lala kan lala nanti ada yang namanya lala tersinggung nanti, ya kan? Nah, itu. Jadi kita ambil yang universal saja. Oke, bila kalian mimpi malam. Di ila kalian mimpi ala. Oke, next berikutnya saya tidak terlalu panjangkan. Sekarang kita masuk kata kerja. Oke, saya kira isim sudah bisa ya. Jadi saya ringkas dulu isim sebelum saya masuk. Isim itu adalah kata yang tidak menunjukkan waktu. Diartikan kata benda. Cirinya ada 4. Yang pertama al, yang kedua tanwin, yang ketiga ta marbuthah, yang keempat masuknya huruf jar tadi. Bila kalian mimpi malam. Gitu ya. Oke, kata yang kedua dalam bahasa Arab adalah kata kerja. Al-fi'lu. Apa artinya kayak kata kerja? Berarti lawan dari isim. Kata al-fi'lu adalah kata yang berkaitan dengan waktu. Berarti kalau berkaitan dengan waktu berarti ada telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, atau perintah dan larangan. Perintah dan larangan. Oke, jadi contohnya itu ada berkaitan dengan waktu ya. Kataba telah menulis. Qara'a telah membaca. Yaktubu sedang menulis. Yaqra'u sedang membaca. Ada juga nanti ya, ayat yang pertama kali turun dalam Al-Quran itu Iqra. Bacalah, berarti dia berkaitan dengan waktu. Karena perintah dan larangan itu kan perintahnya bukan untuk kemarin, tapi untuk sekarang atau nanti. Ya. Jadi perintah dan larangan itu sekarang atau nanti. Jadi bukan kemarin, bukan yang dulu. Jadi Iqra, bacalah. Berarti bacalah berarti dia fi'lun. Fi'lul apa dia? Kalau kita pahamnya fi'lul amri. Kata kerja perintah. Oke, next berikutnya. Nah, bagaimana caranya juga kita mengetahui fi'il? Ada beberapa tanda ya, tapi tanda ini tidak semuanya ya kata kerja punya. Apalagi dalam Al-Quran itu
sedikit sekali. Nah, sedikit sekali ini tanda-tanda. Tapi bagaimana caranya kita mengetahui? Ya tadi, yang pertama kita mengetahui tandanya, yang kedua ya dari segi maknanya. Apakah dia telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi, apakah perintah dan larangan. Jadi ada dua caranya ya, mengetahui tanda-tandanya, yang kedua mengetahui maknanya atau di apa telah atau artinya ya terjemahannya. Oke, jadi bagaimana caranya kita mengetahui ya? Salah satunya ini tanda-tanda fi'il kalau ada huruf kod. Jadi huruf jar tadi untuk isim, kalau ada huruf kode ini artinya sungguh, maka itu dipastikan setelahnya ismun. Karena kod ini mustahil. Nah, saya ucapkan lagi mustahil. Tidak akan terjadi sampai hari kiamat ketemu dengan ismun, ketemu dengan harfun. Jadi kode ini hanya ketemu dengan fi'lun. Walaupun kita tidak tahu artinya, maka setelah kod pasti fi'lun. Contoh, ayat pertama, ra'al mu'minun, qad aflahal mu'minun. Qad itu artinya sungguh, al mu'minun kan diserap oleh bahasa Indonesia, mukmin. Aflaha ini saya sudah tahu. Ismun fi'lun atau harfun? Ya fi'lun. Kenapa? Kenapa bisa tahu fi'lun? Karena ada huruf qad, huruf yang khusus untuk fi'lun. Ya, artinya sungguh. Sekarang kita baca terjemahannya. Oh, beruntung. Berarti di sini telah beruntung. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman ya. Ya. Contoh yang lain lagi ketika kita iqomah atau bahasa kita ya di Sulawesi komat, komat nih. Padahal bahasa anunya yang benar adalah iqomah. Oke, qad qamatis sholatu. Kita perhatikan. Qad qamatis sholat yang dibirukan itu ya betul ya. Qad qamatis sholat. Jadi qad qamatis sholatu ya. Ini bagi laki-laki yang iqomah atau yang perempuan sholat di perempuan dengan perempuan lainnya, maka qad qamatis sholatu, bukan qad qamatis sholati. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholat. Nah itu ya. Apa artinya? Sungguh sholat telah didirikan. Nah itu artinya. Kalau aflaha kan ya sudah ada artinya di atas ya, beruntung. Aflaha makanya ada namanya muflih. Nah, hayya 'alal falah, ketika kita sholat itu kita menuju ke kemenangan, keberuntungan. Kenapa? Karena kita sholat. Oke, qad qamatis sholat. Oke. Kemudian contoh yang lain, qad jalasa Muhammadun 'alal kursiyyi. Berarti jalasa, nah berarti dia fi'lun dong. Kenapa? Karena sebelumnya adalah qad. Oke. Nah, makna qad itu banyak, tapi arti yang sering dipakai yaitu sungguh. Dan bisa juga diartikan kadang-kadang tergantung konteks kalimat yang kita buat. Oke, jadi itu ya, jadi tergantung konteks kalimat. Tapi paling banyak adalah sungguh. Kalau kita dapatkan qad dalam Al-Quran, setelahnya itu pasti sungguh artinya. Contoh dalam Al-Quran tentang, nah ini biasanya dipakai untuk merayakan hari ya. Oke, contohnya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik. Laqad kana. Berarti kana itu fi'lun. Kenapa? Karena adanya qad. Ya, oke, lanjut. Jadi adanya huruf qad salah satunya qad. Oke. Kemudian yang kedua adalah silakan next, betul. Oke, next adanya huruf sin atau sa, dibaca sa ya, yang artinya akan. Contohnya awal permulaan juz 2. Sayaqulu sufaha'u minan nasi. Al-Baqarah ayat 142. Berarti sa, yaqulu. Yaqulu ini walaupun kita tidak tahu artinya tapi kita sudah tahu kalimat ini, kata ini apakah dia kata benda, kata kerja atau huruf. Nah, itu ya kata kerja. Sayaqulu sufaha. Oh, berarti yaqulu itu kata kerja. Ya. Paling keterangannya di bawah, makna huruf sa yaitu terjadi dalam waktu dekat. Jadi akannya itu terjadi dalam waktu dekat. Sebentar berarti. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Bisa juga diartikan sebentar. Oke, saya tidak terlalu panjangkan, silakan. Saufa yang ketiga. Oke, saufa juga. Saufa juga artinya akan ya. Bedanya dengan yang nomor 2 sa, kalau sa tadi digunakan untuk yang dalam waktu dekat. Kalau saufa itu dalam waktu yang lama. Atau biasa juga diartikan nanti atau kelak akan terjadi. Contoh dalam Al-Quran surat At-Takasur ayat 3 dua kali diulang ya. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Jadi kalau ada saufa dan setelahnya itu ta'lamun, berarti ta'lamun atau ada kata kerja yang lain, maka itu dipastikan fi'lun, kata kerja. Jadi tidak usah ragu. Tidak usah ragu karena kalau ada qad sa dengan saufa pasti setelahnya fi'lun. Tidak mungkin ismun, mustahil. Oke, itu ya.
Apa perbedaan sa dengan saufa? Kalau ditanyakan sa itu dalam waktu dekat terjadi sebentar, kalau saufa itu nanti atau kelak. Makanya diartikan kan kalla saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Sekali-kali tidak. Kalla itu artinya sekali-kali tidak ya. Kita di Sulawesi Selatan terkenal ada namanya Pak Yusuf Kalla. Jangan diartikan kalau mungkin bahasa Bugis atau bahasa ini jangan diartikan dalam bahasa Arab karena tidak semuanya diartikan dalam bahasa Arab. Mungkin bisa saja sesuai dengan apa namanya bahasa daerah masing-masing. Kalla itu artinya sekali-kali tidak atau janganlah begitu. Ada dua maknanya dalam penerjemahan bahasa Indonesia. Oke, next berikutnya yang keempat. Oke, yang keempat diakhiri tak taknis. Nah, yang diakhiri tak taknis. Apa maksudnya tak taknis? Yaitu tak sukun yang menunjukkan pelakunya pasti perempuan, baik berakal atau tidak berakal. Kok ada perempuan berakal dan tidak berakal? Maksudnya bukan orang gila dan orang waras ya. Nah, nanti kita pelajari insya Allah di pertemuan ke-7. Nah, di pertemuan ke-6, mohon maaf. Pertemuan ke-6 itu kita belajar muzakkar dan muannas, akil dan gairu akil, yang berakal dan tidak berakal. Oke. Jadi ada perempuan yang berakal seperti nama orang, profesi, guru itu dalam bahasa Indonesia ya. Guru, ustaz itu apa namanya? Laki-laki itu muzakkar. Kalau perempuan kan ustazah, itu perempuan berakal berarti. Maryam perempuan berakal. Yang tidak berakal contohnya madrasah, sekolah. Nah itu perempuan yang tidak berakal, benda mati. Nah, bakoro, binatang juga. Perempuan yang tidak berakal, bukan betina ya, perempuan juga disebutkan. Mu'annas gairu akil. Itu nanti kalau di pertemuan ke-6. Mudah-mudahan peserta yang hadir hari ini bisa melanjutkan nanti di pekan ke-6 insyaallah tanpa halangan. Insyaallah. Contohnya dalam Al-Quran ayat pertama. Nah, tabbat yada abi lahabi wa tab. Wa tabba kalau selanjut ya. Kita perhatikan tabbat. Berarti ini berbeda dengan tadi yang di awal ya. Qad sa dengan sofa kalau setelah qad sa dengan sofa itu setelahnya pasti fiil. Kalau ini sebelumnya. Nah, ini perbedaannya ya. Kalau ta itu di belakang. Nah, ciri ini di belakang dia. Jadi di depannya itu pasti fiil. Nah, itu saja. Berarti tabba itu fiil dong. Iya, fiil. Kenapa? Karena ada tak taknis. Tabbat yada abila. Yang mana di sini yang muannas, yang mana di sini perempuannya yaitu yada. Kedua tangan ini dalam bahasa Arab itu dia masuk di dalam muannas perempuan, tidak berakal. Kan tangan kan tidak berakal kan? Tapi dalam bahasa Arab dia perempuan. Bagaimana caranya? Jangan ditanyakan ya, nanti insya Allah di pekan ke-6. Zakat dan muannas yang berakal dan tidak, laki-laki dan perempuan yang berakal dan tidak. Oke. Kemudian contoh lagi yang lain kalau kita baca hadis. Nah, kalau hadisnya dari Rasulullah pasti pakai kola kan? Kola itu kan bersabda. Nah, kola ini kita perhatikan kola itu bisa maknanya berbeda-beda dalam bahasa Indonesia. Nah, kola kalau dibilang kola Allah Ta'ala berarti Allah berfirman. Nah, ini penghormatan kita kepada Allah. Kemudian kola Rasulullah berarti kola Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka diartikan bukan berfirman tapi bersabda. Jadi satu kata banyak maknanya. Kemudian kalau dibilang qala Umar bin Khattab, maka dibilang Umar berkata bukan berfirman dan bukan bersabda. Itu kan itu saja di dalam bahasa Indonesia berbeda-beda. Nah, artinya. Nah, bagaimana kalau Aisyah? Aisyah kan bukan nabi, bukan Tuhan, maka dia berkata. Jadi bahasa Arabnya adalah qalat. Nah, jadi jangan sampai kita baca hadis, nah, kita bilang qala Aisyah. Nah, itu bahaya. Kalau qala itu laki-laki pasti. Kalau qalat itu berarti menandakan dia perempuan. Jadi kalau kita ada dapatkan di dalam Al-Quran ada tak sukun ini, maka pasti pelakunya adalah perempuan. Pasti perempuan, bukan laki-laki. Nah, jadi qalat Aisyah tuh radhiyallahu anha. Nah, ini juga dirubah karena perempuan radhiyallahu anha. Itu nanti belajar domir. Ya, pertemuan ke-7 mungkin baru belajar domir. Oke, kemudian qalat Aisyah tuh radhiyallahu anha. Kalau laki-laki qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian contoh yang lain. Jadi adanya tak taknis. Nah, ini contoh sehari-hari ya. Jalasat Maryamu alal kursi. Alal kursi, kursi kan diserap oleh bahasa Indonesia. Nah, di atas, ala itu di atas. Jadi Maryam telah duduk di atas kursi. Jadi saya simpulkan, next berikutnya saya simpulkan bahwasanya kata kerja, kata yang kedua dalam bahasa Arab itu kata kerja, yang berkaitan dengan waktu, ada 4 cirinya. Yang pertama adalah diawali dengan qad, kedua sa, akan, saufa, dan ini setelahnya pasti fiil. Dan diakhiri dengan ta'is, dan sebelumnya pasti fiil. Itu ya.
Dan cara kedua, bagaimana caranya kita mengetahui dia kata kerja ya? Kita baca artinya atau kita menghafalkan kosakata kata kerjanya dalam bahasa Arab. Oh, oke. Yang ketiga adalah unsur penyusun kalimat dalam bahasa Arab. Yang ketiga adalah kata yang ketiga adalah huruf. Atau al-harfu dalam bahasa Arab artinya al-harfu. Huruf juga al-harfu jamaknya atau kalau dibilang huruf-huruf, nah itu jamak dari kata harfun. Huruf berarti serapan dari bahasa Arab. Huruf itu adalah bahasa Arab. Diserap oleh bahasa Indonesia salah. Huruf dalam bahasa Arab itu banyak. Banyak. Contohnya A, B, C, D. Lebih dari 3. Tapi kalau huruf dalam bahasa Indonesia itu cuma 1. Huruf A. Nah itu. Serapan yang salah ya. Tapi karena sudah E, Y, D, ejaan yang disempurnakan, maka kita tidak bisa mengubah. Oke. Huruf ini adalah, nah ini saya simpulkan saja, ini panjang maknanya. Huruf itu dia akan sempurna. Ini ya, huruf itu akan sempurna kalau ada isim atau fi'lun yang menyertainya. Itu saja. Jadi kalau isim tadi, kata yang tidak berkaitan dengan waktu, fi'il, kata yang berkaitan dengan waktu. Kalau huruf, huruf adalah kata yang tidak, huruf adalah kata yang sempurna jika ada kata benda atau kata kerja yang menyertainya. Nah, itu paling simpelnya. Oke, itu ya. Jadi huruf. Dan huruf ini terbagi ya. Silakan next berikutnya. Oke, ini belum pembagiannya ya. Ini contoh-contoh huruf. Coba tadi huruf jar, huruf yang masuk di sim saja, huruf kod, sa dengan saufa dengan ta. Tadi 4 huruf ini yang masuk di fiil saja. Nah, ini ada yang lain lagi. Kita bisa baca ya. In, nah in. Nah, kemudian apa lagi yang belum kita baca? Lam, kemudian fa, summa, au, hal, lan, apalagi la, ida, itu semuanya huruf. Ya, oke, next berikutnya, ini pembagiannya. Saya lebih paham. Oke, pembagian huruf itu ada 3. Nah itu, huruf yang masuk ke isim saja. Yang tadi huruf jar, yang bila kalian mimpi malam. Ada banyak tapi 8 ya. Oke, sudah lengkap di situ. An, di, li, min, ila, ala, fi, dan kan. Kemudian huruf nida, huruf panggilan. Contohnya qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya itu huruf, tapi setelahnya pasti ismun, berarti ayyu. Contohnya dalam surah yang lain, ya bani Adam. Ya bani Israel, berarti bani Israel, bani Adam itu ismun kata benda. Karena setelah huruf nida itu ya, setelah ya itu pasti pasti ismun kata benda. Ini saja ya. Oke, kemudian yang kedua, huruf yang masuk ke fiil saja. Yang tadi, huruf untuk tanda-tanda fiil. Qad, sa, qad ya, sa, saufa. Oke, ada huruf nawasib, huruf jawazim saya tidak bahas. Sudah dibahas di pekan keempat kemarin. Dan itu jarang ini ya. Yang paling banyak itu nanti kita bahas huruf ini. Oke. Kemudian yang ketiga adalah huruf yang bisa masuk ke isim. Kedua-duanya maksudnya. Bisa masuk ke isim dan fiil. Oke, contohnya huruf atof. Nah, contohnya wa. Contohnya tadi minal jinnati wan nas. Jinna dan wan nas kan jin dan manusia, berarti dia isim. Nah, bisa juga masuk ke contohnya qara'a Muhammadun wa jalasa. Qara'a dan jalasa itu fi'lun. Nah, ya. Tapi ada juga wa yang bermakna apa namanya? Sumpah. Nanti dibahas ya. Wa wal asri contohnya itu. Itu bukan huruf ya apa namanya yang masuk ke isim dan fi'il. Dia beda. Oke, fa, summa, contohnya summa la tarawunnal jahim. Summa la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Summa itu kemudian. Dan ada ismul istifham, hal a dan huruf lainnya iza, jika. Iza samsu kuwirat. Nah, iza jadi kalau kita dapatkan nanti ada soal iza, berarti dia itu harfun. Harfun. Kalau ditanya huruf yang masuk isim saja, fiil saja, masuk kedua-duanya. Masuk kedua-duanya karena di dalam Al-Qur'an dia juga bisa masuk setelahnya itu bisa isim, iza samsu kuwirat, wa idzan nujumun kadarat dan seterusnya. Dan bisa juga masuk setelahnya fi'lun. Oke, next berikutnya. Nah, ini dia kita bahas. Huruf yang sering kita dapatkan dalam bahasa Arab. Cuma satu-satu ya. Nah, satunya huruf jar yang sering. Huruf jar yaitu huruf yang menyebabkan isim yang ada. Kan sudah bilang tadi, huruf kalau ada huruf jar berarti dia ketemu dengan isim. Dan identik
Nah, identiknya itu atau mayoritasnya itu pasti kasroh. Pasti kasroh. Kita lihat ya. Contoh dalam Al-Quran surah An-Naba. Anin naba'il azim. Azimi. Nanti saya baca ya. Anin naba'il azimi. Kita perhatikan. An-naba'i. Kasroh kan? Kenapa dia kasroh? Karena ada ad huruf jar. Al-azimi. Kasroh juga. Kenapa? Karena masih berkaitan dengan ad. Jadi dia pasti kasroh. Pasti ya. Kenapa saya bilang pasti? Karena ada huruf yang lain sebenarnya. Maksudnya ada tanda baca yang lain. Tapi itu sedikit. Yang paling banyak adalah kasroh. Nah, contoh yang kedua, bi. Kita perhatikan saja. Ayat surah Al-Fatihah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perhatikan. Jadi kalau ada huruf jar, kemudian dia belum titik, maka dia kasroh terus. Nah, kita perhatikan saja di surah Al-Fatihah ayat pertama atau basmalah. Bismi. Kita perhatikan ismi itu kasroh. Ya kan? Kenapa? Karena masih bi. Allahi lafzul jalal. Kenapa kasroh hi-nya? Karena masih bi. Ar-Rahmani. Kenapa masih kasroh ni-nya? Karena masih bi. Kemudian Ar-Rahimi. Kenapa masih kasroh? Karena masih bi. Titik. Titik. Bagaimana caranya kita tahu ini titik, ini koma, ini lanjut, dan lain sebagainya ya? Kita baca terjemahannya. Kita baca terjemahannya. Kalau umpamanya kita tidak paham bahasa Arab atau tidak hafal kosakata. Jadi kita baca terjemahan. Apalagi sekarang dimudahkan dengan terjemahan per kata ya. Ada terjemahan per kata. Itu ya. Jadi selama dia masih belum titik, maka dia akan mengkasrohkan terus isim. Oke. Dan ada tanda lain, ada tanda baca yang lain, tapi sedikit ya. Oke. Contoh yang ketiga, ila. Wa ila rabbika farghab. Nah, kita perhatikan, ila rabbika. Nah, Robbi, kenapa dia kasroh? Karena ada ilah. Kenapa tidak kasroh? Walaupun dia isim, itu namanya kata ganti. Nanti kita bahas. Farghab, kenapa dia tidak kasroh? Karena dia kata kerja. Gitu. Karena masih ingat, huruf jar cuma masuk di isim. Itu ismud domir, tapi kenapa dia tidak kasroh? Ya, karena berbeda. Nanti dibahas di pembahasannya yang berbeda ya. Di ketujuh ismud domir. Oke, contoh terakhir adalah ala. Ala di atas atau kepada. Contohnya dalam surah Al-Humazah ayat 7 ya. Allati tattali'u alal afidah. Kita perhatikan. Alal afidati. Ya kan? Ala, harfujar. Al-afidati ismun. Kenapa? Karena ada 3 cirinya. Nah, kalau ditanya, ada 3 cirinya. Yang pertama adalah alif lam. Yang kedua tamar butoh. Yang ketiga adalah huruf jar. Ala. Kemudian, nah contoh surah Al-Fatihah ayat 7. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tuh. Kenapa himnya himi, kenapa tidak kasroh mimnya? Itu namanya ismud domir. Nanti dipelajari insya Allah di pekan ke-7. Pekan ke-7. Ini kan pekan ke-5, berarti 2 pekan lagi. Gitu ya. Kenapa dia? Karena dia ismud domir, kata ganti. Mudah-mudahan ada yang mungkin yang pernah dengar anta, ana. Nah, kalau di orang Betawi ya ane ente. Nah, ada yang terkenal dulu kan ente kadang-kadang. Nah, itu ente adalah serapan dari bahasa Arab anta, tamu. Nah, kalau ane, itu serapan dari bahasa Arab dari kata ana. Nah, ane kan orang Betawi ya, suka bilang-bilang Padahal dalam bahasa Arab tidak ada. Itu enggak apa-apa. Ada logatnya memang mereka. Ane ente. Atau pernah dengar antum, kalian semua, dan seterusnya. Atau nahnu, inna nahnu nazzalna dzikra. Nahnu itu wa, qul huwallahu ahad. Nah, itu dan seterusnya. Oke. Inilah huruf yang sering kita dapatkan dalam bahasa Arab. Oke, ya. Itu huruf jar. Oke. Silakan next. Kalian sudah latihan? Saya buka pertanyaan dulu. Next ada? Oke, masih ada contohnya ya. Nah, itu diulang-ulang terus ini. Mudah-mudahan diingat. Kenapa? Karena huruf jar ini sebagai keterangan. Sebagai keterangan. Sebagai keterangan. Contohnya li alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, ya. Bila kalian mimpi malam. Oke, ini contoh yang lain ya. Kita lanjutkan li alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Lillah berarti Allah lafzul jalalah kasrah. Kenapa kasrah? Karena dia ismun. Oke, lahu kenapa dia tidak kasrah? Karena dia kata ganti. Domir. Dipelajari. Kemudian fi, contohnya wa min syarrin naffatsati fil uqadi. Al uqadi ismun. Kenapa? Karena ada alif lam dan fi. Innal insana lafi khusrin. Minal jinnati wan nas. Ini diulang-ulang terus.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Alfi juga kasrah, syahrin juga kasrah karena masih min. Kemudian terakhir ka, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Kal farasi al mabthusi kasrah. Kenapa? Karena ada ka. Faja'alahum ka'asfin. Ka'asfin kalau saya baca susah ya. Ka'asfin ma'kulin. Nah, kenapa dia kasratain? Karena ada ka. Nah, huruf jar. Maka rumusnya adalah bila kalian mimpi malam. Ini diingatkan lagi. Bila kalian mimpi ala. Oke, next berikutnya. Ini contoh-contoh fiil. Nah, sebentar kita kalau panjang waktu, masih ada waktu ya kita ambil dari kosakata ini. Sebenarnya kemarin sudah ada. Saya kopas saja ya, copy paste di sini ya. Oke, kataba yaktubu berarti kataba itu fiil madi, yaktubu itu fiil mudhari. Saya tidak terlalu panjangkan karena ini kan ringkasan. Ada fiilul amri. Nah, tapi kan jarang itu fiilul amri. Dalam Al-Quran yang paling banyak itu adalah selalu madi dan mudhari. Jadi saya ambil saja yang sering saja yang kita dapatkan. Kalau isim itu yang tadi, al itu pasti ada. Paling banyak kenapa? Karena isim itu paling banyak kosakatanya. Sedangkan fiil itu paling banyak kosakatanya yang diulang-ulang itu yang madi dan mudhari. Madi itu adalah kata kerja yang telah terjadi, mudhari itu kata kerja yang sedang terjadi. Adapun perintah itu dan larangan itu kalau kita bilang sedikit ya, kalau kita bisa hitung ya. Sedikit. Paling banyak madi dan Sami'a, nazara, yanzur. Jadi kalau yang ditulis di depan itu namanya lampau ya. Jadi kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis. Begitu cara menerjemahkannya ya. Nazara telah melihat, yanzuru sedang melihat dan seterusnya. Oke, next berikutnya. Karena kita mau pakai 30 menit untuk latihannya. Next berikutnya contoh isim. Nah, al-kitabu buku, ar-risalah surat, al-masjid, al-baitu rumah, ini tempat. Al-ma'u air, kopi, kampus tempat ya. Kelas. Kemudian nasi, makanan, ikan, makanan juga. Tadi minuman tadi air, kopi, mobil, kendaraan, as-sayyarah, roja, al-jawal. Dan huruf jar an bilimin ila ala fika. Ini diingat untuk keterangan. Contoh ya, contoh. Contoh tadi di atas. Kita ambil contohnya qoro'ah. Nah, qoro'ah kan telah membaca. Kita buat nih kalimatnya TSOK. Karena membaca kan butuh objek. Berarti kita ingat dulu rumusnya. Kalau membaca itu butuh objek, berarti PSOK. Berbeda ya. Kalau kita dalam bahasa Indonesia, membaca itu dihilangkan objeknya. Kalau dalam bahasa Arab tidak boleh. Ulang ya. Kaidah dalam bahasa Arab membuat kalimat ya cuma dua, PSOK dengan PSK. Kalau dia PSO, maka harus ada objeknya. Contohnya membaca. Membaca ini itu butuh objek. Maka dalam bahasa Arab harus disebutkan objeknya. Tapi dalam bahasa Indonesia, ini mungkin kekurangan atau apa, wallahu alam, ya Allah yang mengetahui ya. Dalam bahasa Indonesia itu kadang dihilangkan objeknya. Contoh, saya membaca di kelas, boleh itu. Saya pernah tanya guru bahasa Indonesia, ya boleh katanya. Saya membaca di kelas, boleh. Padahal dia butuh objek. Saya membaca buku di kelas, boleh. Contohnya minum juga, minum kan butuh objek. Dalam bahasa Arab itu tidak boleh, kalau kita bilang minum ya harus disebutkan objeknya. Supaya orang tidak bertanya, saya untuk minum. Contoh saya bilang ya, saya minum air. Nah, itu kan jelas. Orang tidak bertanya lagi. Tapi kalau saya bilang, saya minum di dapur, ya kan orang bertanya, minum apa tadi di dapur? Kan panjang lagi ceritanya. Kan ada orang yang ingin mau ditanya dan ada orang yang tidak mau ditanya. Panjang kali lebar ya. Itu. Nah, jadi dalam bahasa Arab kita ingatkan, dalam bahasa Arab itu cuma ada dua, PSOK atau PSK. Kalau dia kata kerjanya butuh objek, sebutkan objeknya. Kalau dia tidak butuh objek, jangan sebutkan objeknya. Memang langsung keterangan saja. Huruf jarnya apa? Nah, contoh ya, qoro'a. Boleh nama sendiri. Qoro'a kan isim ya. Qoro'a, contohnya kita ambil nama qoro'a Muhammad ya, lebih mudah. Qoro'a Muhammad. Nah, kita pilih di sini objeknya. Qoro'a Muhammad al-kitab. Berarti apa artinya? Muhammad. Kan qoro'a predikat. Muhammad subjek. Alkitab objek PSO kan sudah selesai. Oke, PSO. Berarti K-nya apa? Kita pakai huruf jar. Qara'a Muhammadun alkitaba. Kita pakai di apa nih? Nah, di kampus. Berarti fil jami'ah gitu. Fil jami'ah. Fil jami'ah. Atau di atas semotor alal jawalati. Itu boleh. Ya. Nah, contoh lagi kita ambil nazoro, melihat. Kita ambil fil mudhari'nya yanzuru. Berarti yanzuru
Yanzuru Muhammad, apa kira-kira dia lihat? Yanzuru Muhammad as-samak, ikan. Nah, Muhammad telah melihat ikan di mana? Oke. Kita bilang fil masjid, kan mungkin ada kolam ikannya. Kan di masjid. Fil masjid atau gambar ikan, kan? Di tehelnya apa dan lain sebagainya. Atau fil baiti boleh. Minal baiti. Jadi ketika kita gabungkan ini huruf jar dengan isim, maka dia kasroh ya. Contohnya anil kitabi, anil risalati, bil kitabi, bil risalati, lil kitabi, lil risal. Jadi dikasrohkan. Min kalau min ketemu dengan alif lam maka dia dihidupkannya. Minal ma'i, minal qahwati, minal suki, minal jawalati, dan seterusnya. Adalah ika dan seterusnya. Oke, next berikutnya. At-tadribul awal, latihan pertama. Latihan pertama ya. Oke, tadribul awal, tadrib itu adalah latihan. Oke, bacalah ayat-ayat di bawah ini, kemudian kelompokkan jenis kata yang paling sesuai serta sebutkan tanda-tandanya pada tabel yang telah disebutkan. Oke. Nah, contohnya kita ambil idza. Nah, idza ini kan saya yang jawab dulu ya, sebagai contoh. Idza sudah kita jelaskan tadi, idza itu bukan ismun kata benda, bukan fi'ilun kata kerja, tapi dia harfun. Nah, dia harfun. Maka ditulis di harfun. Di harfun. Kalau harfun kan tidak ada ciri-cirinya. Cuma pembagiannya saja. Ada yang isim saja, masuk ke isim saja, fi'il saja, dan masuk keduanya. Apakah idza masuk keduanya? Masuk ke isim saja, masuk ke huruf saja? Ya, silakan. Kita ucapkan saja, oh masuk kedua-duanya. Nah, bisa masuk ke fi'il dan bisa masuk ke isim. Oke, ya. Oke, as-samsu, matahari. Oke. As-samsu, matahari. Oke, siapa yang bisa jawab? Silakan berlomba-lomba pas tadi kuliah khairat. Karena kita mau nanti masuk di pekan ke-6 itu materi baru. Jadi kita harus pahamkan dulu materi ismun, fi'lun, dan harf. Oke. Atau sebelum saya masuk, saya lupa tadi ya. Silakan ada yang mau bertanya. Silakan masalah ini ismun, fi'lun, dan harf. Oke, sebelum ditanya atau latihan. Silakan kalau ada pertanyaan dari peserta ikhwan dan akhwat. Oke, silakan moderator ada pertanyaan dari ikhwan dan akhwatnya. Silakan. Baik hadirin, jika sampai saat ini kalau masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ustadz, silakan bisa menyalakan mic-nya. Bismillah, boleh bertanya? Ayo silakan. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini Ustadz, salam kenal, saya baru pertama kali mengikuti. Ya. Pertanyaannya banyak sekali karena saya baru pertama kali mengikuti. Tapi yang mungkin mudah-mudahan bisa membantu juga teman-teman karena ini baru pertama kali. Adakah pertanyaannya satu saja dulu, Ustaz ya? Adakah ciri kalau yang paling sering kita pelajari dalam membaca Al-Quran, tajwid, tanda baca, berhenti berapa harokat, 1, 2, sampai seterusnya. Apakah ada tanda ketika mengenali huruf kata benda atau pada kata kerjanya ada kaitannya dengan berhenti berapa harokat? Adakah cirinya di situ? Sehingga maksud saya adalah ini bisa membantu kita untuk melihat dengan cepat. Kalau dia jadi ada hubungannya itu, tajwid ya, ilmu tajwid. Iya, iya. Yang pendeknya begitu. Oke. Itu yang pertama ya. Oke. Saya langsung jawab. Oke. Al-Qur'an ini adalah bahasa Arab dan dia dibaca sesuai dengan tajwid. Tapi bagaimana kita mengetahui dia ismun, fi'lun, dan harfun? Apakah dia berkaitan dengan tajwidnya, dengan panjang pendeknya? Ya bisa saja. Nah, bisa saja kalau kita padu-padankan dengan tajwid. Nah, kita padu-padankan dengan tajwid. Contohnya, izas sama fatorat. Itu kalau mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, itu pasti isim.
Nah, kalau sudah yang belajar tajwid ya ini saya mohon maaf ya kalau yang belum tajwid nanti error juga. Jadi ada kaitannya karena memang Al-Qur'an akan dibaca dalam Al-Qur'an ya, di dalam surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Apa artinya tartil? Membaca Al-Qur'an dengan pelan-pelan sesuai dengan tajwid. Jadi dibaca pelan-pelan sesuai tajwid. Dan memang orang yang sudah belajar tajwid baik dari awal atau sampai akhir, tahsin kan ada 3 tingkatan juga. Tahsin dasar, tengah, dan tingkat mahir ya. Kalau sudah mahir, maka dia sudah bisa dari dari ciri-ciri tajwid atau ilmu-ilmu tajwid atau istilah-istilah tajwid, dia bisa menentukan oh ini isim, ini fiil, dan ini harfun juga. Kenapa? Karena dia sudah pelajari ilmu tajwid tadi. Contohnya tadi mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil itu paling banyak ketemu dengan isim, sesama isim. 2 kata. Yaitu ya. Nah, kemudian mat-mat yang lain bagaimana? Nah, kalau mat yang lain kan menyesuaikan dengan biasanya kita baca surah An-Naba ya. Surah An-Naba itu diakhiri dengan AA. Itu berarti berendahkan dia isim. Oke. Bisa dibuka surah An-Naba dengan contohnya, ya kan? Surah An-Naba contohnya saya baca dulu. Saya buka Al-Qur'annya. Surah An-Naba kita belajar dengan ada namanya waqaf ya. Mad ari dilis sukun. Nah, paling banyak. Tapi mad ari dilis sukun ini paling banyak ketika di dalam surah Al-Fatihah dan surah surah An-Nas juga bisa. Contoh, qul a'udzu birabbin nas. Nas itu berarti dia isim. Kenapa? Karena dia panjang mad ari dilis sukun. Dan bisa juga ditahu kalau kita sudah belajar bahasa Arab, oh An-Nas ini dia isim. Kenapa? Karena ada alif lam. Oke, kita buka surah An-Naba coba. An-Naba ini panjang. Oke. Itu ya, kita perhatikan. Oke, amma yatasaalun. Oke, yatasaalun. Jadi mad ari dilis sukun juga. Kalau ini yang belajar tajwid ya. Oke, saya terakhir ini sampai ada yang belum belajar tajwid jadinya bingung nanti. Amma ayat pertama amma yatasaalun. Oke. Yatasaalun itu karena dia panjang maka dia mat ari dilis sukun. Mat ari dilis sukun ini bisa saja masuk di isim, bisa saja masuk di fiil. Nah, jadi bagaimana membedakannya? Ya kita lihat tadi. Oh, yatasaaluna ini dia kata kerja. Kita lihat apa tadi terjemahannya. Jadi bisa dipadu-padankan ya. Nah, karena keduanya kita perhatikan. Anin nabail azim. Azim juga mat ari dilis sukun. Mat ari dilis sukun dia panjang juga. Padahal dia isim. Kenapa kita bisa tahu isim? Karena dia ada alif lam. Jadi kalau ada mat ari dilis sukun kemudian dia ada alif lam atau tanwin maka dia isim. Kalau dia waw dengan nun dan diawali dengan ya maka dia fiil. Sebenarnya ada. Kalau kita padu-padankannya hanya itulah masalahnya. Kita kan ini berbeda-beda. Peserta yang ada hadir pada hari ini adalah berbeda-beda. Ada yang mohon maaf belum belajar tajwid, ada yang atau baru belajar tajwid baru dasar, belum mahir. Nah, jadi bingung. Nah, makanya sesuaikan saja dengan bahasa Arab. Oh, kalau ada alif lam berarti isim. Kalau tidak ada alif lam, nah ta marbutoh, kemudian tanwin dan huruf jar sebelumnya maka dia fiil. Bagaimana caranya kalau tidak tahu tandanya ya dengan maknanya terjemahannya. Oke, itu saja ya. Mudah-mudahan itu bisa boleh kesimpulannya adalah boleh memadu-madankan bagi yang sudah belajar ilmu tajwid. Contohnya mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil itu pasti isim. Paling banyak isim. Adapun mad ari dilis sukun itu ada isim dan ada fiil. Bagaimana cara membedakannya? Itu tadi kita lihat cirinya. Jadi dipadu-padankan dengan bahasa Arab. Oke, ada lagi? Silakan. Pertanyaan yang berikutnya. Yang terakhir saja Ustadz ya. Alhamdulillah karena jadi banyak tahu ini secara cepat. Untuk kata benda yang tak marbutoh itu semua di akhir ayat berarti itu sudah memastikan itu adalah kata benda ya Ustadz? Iya, benar. Ya, baik. Hanya itu saja. Oh, itu saja ya, sudah benar. Iya, makasih. Oke. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ukti, saya tambahkan kalau ada tamar butoh, maka dia mati ha. Kalau dimatikan, al-qari'ah, mal-qari'ah. Apa perbedaan? Nah ini, mohon maaf saya ulang. Apa perbedaan tamar butoh dengan tak tertutup dan tak terbuka? Kalau tak terbuka, dia dimatikan T. Contohnya kita berdoa, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Berarti mati T.
Tapi kalau dia ta marbutoh mati ha. Al-qari'ah wailul likulli humazatil lumazah. Ya, itu ya. Jadi untuk membedakan mana ta marbutoh dengan ta maftuhah, yaitu diakhiri juga. Jadi kalau ta marbutoh mati ha, pasti itu isim. Pasti itu isim. Hanya kalau dia ta maftuhah bisa isim, bisa fiil. Nah, itu bahayanya. Nah, ya tapi lebih banyak ke fiil kan tanis tadi. Tabat ada ya kan itu. Iza samsu kuwirat. Nah, itu kan kuwirat ada tak tanis. Berarti kuwirat itu fiil. Nah, inilah soal kita nanti di ayat pertama. Kuwirat itu fiil. Kenapa? Karena ada tak tanis. Oke, saya kira bisa ya. Insyaallah. Oke, sudah, saya kira cukup. Oke. Ada lagi pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga, atau ada orang lain? Oke, baru kita masuk ke latihan. Ini latihannya bisa di rumah ya, bisa di rumah atau umpamanya salah ya bisa nanti ditanyakan, benarkah ini dan lain sebagainya. Oke, silakan. Tidak ada lagi pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Oke, sekarang siapa yang mau pertama? Silakan. Surah At-Takwir ya. Kita buka surah Takwir. Silakan dibuka ayat Al-Qur'annya surah Takwir dari ayat 1 sampai ayat berapa? Ayat 5. Ayat 1 sampai ayat 5. Oke, silakan siapa yang mau duluan? Nah, ini lengkap ini. Ada ismun, ada fi'lun, ada harfun. Silakan. Siapa duluan? Ayo berlomba-lomba. Habis waktu berjalan. Masih ada latihan kedua, masih ada latihan ketiga, masih ada latihan keempat. Nah, kalau tidak cukup waktu ya kita nanti mungkin di awal pekan ke-6 ya kita kita latihan nanti murojaah, mengulangnya lagi kembali. Oke, siapa? Silakan berlomba-lomba. Mungkin saya bisa start. Silakan. Oke, Nasaruddin ya. Oke, dibaca dulu surah Takwir ayat 1 sampai 5, ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat. Oke, alhamdulillah. Ada mushaf terjemahnya masing-masing ya. Mudah-mudahan ada mushaf terjemahnya supaya bisa tahu artinya. Oke. Nah, di ayat pertama. Oke, iza tadi apa? Silakan. Karena ini kan kalau sebenarnya harus ditulis, tapi karena ini lisan, ya lisan saja. Silakan. Akhi Nasaruddin, iza ismun fi'lun atau harfun? Oke, saya pilihkan. Ismun fi'lun atau harfun? Silakan. Harfun, Ustaz. Harfun. Oke, masuk ke isim saja, fi'il saja atau isim dan fi'il? Kedua-duanya. Kedua-duanya, Ustaz. Alhamdulillah, mumtaz. Oke, asyamsu apa artinya? Tahu? Syamsu matahari, Ustaz. Matahari, benar. Oke, Ya. makanya ada namanya Samsuddin. Iya. Nah, Samsuddin. Din itu agama, berarti ya agama yang bercahaya ya, bukan agama matahari, bukan atau matahari agama. Oke. Oke, Samsu ismun fi'lun atau harfun? Ismun, Ustaz. Ismun. Apa cirinya? Karena ada alif lam Ada. syamsiyah. Oke, cukup. Cukup satu saja. Ayo, Nah, bukan huruf ya, iza itu bukan huruf jar. Nah, itu ya. Oke, kuwirat. Ismun fi'lun atau harfun? Digulung. Telah digulung. Kuwirat artinya telah digulung. Fi'lun. Fi'lun apa dia? Madi atau mudhari? Telah terjadi madi, sedang terjadi mudhari. Telah digulung. Telah, ada kata telah. Madi, Ustaz. Madi, oke, Masya Allah, mumtaz. Fi'lun madi, apa cirinya? Karena ada tak terbuka, tak sukun. Oke, tak sukun atau taknis namanya. Oke, tidak masalah. Tak terbuka atau tak taknis. Kalau tak terbuka kayaknya lebih bagusnya itu tak taknis atau tak sukun. Iya, jangan bilang tak terbuka karena kalau tak terbuka umum. Bisa saja nanti dia jadi isim. Oke. Iya ya, tak tanis atau tak sukun. Oke, alhamdulillah. Dan ayat kedua dan ayat ketiga dan ayat keempat dan ayat kelima sama jawabannya, tapi saya mau orang lain. Saya mau orang lain. Silakan. Ayo berlomba-lomba. Ayat kedua siapa? Silakan. Sama aja jawabannya dengan Akhi Nasaruddin. Oke, ayat kedua, 3, 4 dan 5. Ayo, Akhi yang lain atau ukhti yang lain, silakan. Berlomba-lomba ayat kedua. Ayat kedua. Oke, saya kasih motivasi ya supaya tidak malu-malu.
Jangan ada di dalam kamus kita 3 kata. Nah, saya singkat itu TTM. Nah, kalau TTM kan banyak maknanya ya, teman tapi ini, nah, teman tapi menikah, teman tapi ini. Bukan itu maksud saya. Nah, TTM itu singkatan. Tidak boleh ada dalam kamus kita, tanamkan dalam mindset kita. Yang pertama adalah kata tua dalam belajar agama. Tidak boleh ada kata tua dalam belajar agama. Kenapa? Karena paling banyak, mohon maaf ya, paling banyak alasan ini dipakai untuk tidak belajar agama. Saya sudah tua nih, biar anakku saya belajar. Padahal anaknya dia suruh kasih mengaji, kan masuk surga. Masa orang tuanya tidak tahu mengaji, pokoknya anaknya disuruh, berarti orang tuanya juga berusaha. Begitu, berusaha. Ya usahanya yang mengaji, mendidik anaknya, kasih masuk di TPA. Masa orang tua, masa anaknya masuk surga, ibunya ke sebelahnya, ya kan tidak mungkin. Ini ya, jadi jangan ada alasan tua. Kita belajar itu saya sudah sampaikan di awal-awal itu ini pepatah ya, bukan hadis. Utlubul ilma minal mahdi ilallah. Nah, tuntutlah ilmu agama itu dari buayan atau terserah ilmu apa, yang penting bermanfaat bagi kita, bermanfaat untuk bangsa dan agama. Nah, maka tuntutlah dari buayan dari sejak kita lahir sampai kita masuk liang lahat. Bayangkan itu. Sampai ulama-ulama dulu mengatakan sampai ke liang lahat itu kita tuntut ilmu agama dan ilmu yang lainnya yang bisa membantu kita untuk hidup di dunia. Oke, yang kedua apa? Terlambat. Nah, ini jangan ada dalam kamus kita kata kedua itu terlambat. Saya sudah terlambat nih, sudah di pekan kelima ini. Ini tadi, masya Allah, seperti tadi ya, seperti atau ummu tadi itu, masya Allah luar biasa. Bilang katanya tadi saya baru masuk. Padahal kita sudah pekan kelima, berarti 4 pekan lewat. Tapi masih semangat untuk bertanya. Nah, itu ya. Jadi jangan bilang ada kata terlambat. Kalau kita terlambat, akan terlambat terus. Dan inilah yang disuka syaitan. Setan itu suka menjerumuskan manusia dalam kejahiliaan, kebodohan, ketidaktahuan. Jadi selama manusia masih bodoh, maka setan itu senang-senang. Merdeka mereka. Makanya saya sudah bilang, satu ilmu yang kita dapatkan pada hari ini atau di majelis ilmu yang lain, maka satu kebodohan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi itu ilmu agama. Luar biasa. Kalau 1000 kita dapatkan ilmu baru pada pagi hari ini, maka 1000 kebodohan kita sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah luar biasa. Oke, itu ya, tua terlambat. Dan yang ketiga adalah malu. Nah, ini juga alasan klasik. Malu. Ustaz, malu Pak Ustaz. Masa saya satu Zoom sama anakku, itu kan malu. Tidak mau belajar. Padahal kita dalam Al-Quran fastabiqul khairat. Kita ini berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan tua saja, bukan muda saja, tapi tua juga. Tua juga. Malu. Ini kata malu ini paling banyak juga. Dijadikan alasan klasik. Malu saya. Masa saya mau belajar sama anakku? Jujur ya, saya pernah di Jakarta. Saya mengajar 3 generasi. Mungkin sudah saya pernah sampaikan di awal yang pertama, karena mungkin ada orang baru, ada peserta baru. Ini saya pernah mengajar 3 generasi. Saya tinggalnya Jakarta Timur, mengajar Jakarta Timur, khusus bahasa Arab juga. Kemudian dia tinggal di Bogor. 3 generasi ini maksudnya neneknya, anaknya, dengan cucunya. Satu keluarga naik mobil dari Bogor itu, kalau dia naik mobil itu lumayan, kurang lebih 4 jam lah. Dari sini sampai Bone kalau nggak salah. Itu bayangkan coba, pagi-pagi itu sudah duluan dia, kita masuk jam 8, dia sudah ada duluan itu, tepat waktu. Luar biasa itu. Dan ketika dia belajar sampai 1 tahun selesai bukunya. Luar biasa itu. Nenek, anak dengan cucunya. Jadi luar biasa, saya semangat sekali untuk belajar. Jadi jangan ada kata tua, terlambat dan malu untuk belajar agama. Tidak masalah. Kita salah hari ini, maka kesalahan itu kita akan ingat sampai seterusnya dan kita tidak akan mengulanginya. Nah, itu ya. Jadi tidak boleh ada dalam kamus kita TTM. Kata tua, terlambat dan malu. Terlambat mau bagaimanapun pekan ke-7 masuk ya, kita pelajari sampai situ saja. Oke, silakan. Nah, ini mudah-mudahan termotivasi semua ya. Nah, itu jangan ada kata tua. Kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Ingat itu. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam hal kebaikan, dan pada pagi ini adalah banyaknya kebaikan. Kita belajar agama karena Al-Qur'an. Kan judulnya saja bahasa Arab, memahami Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan bahasa Arab. Itu ya. Oke, karena tidak bisa kita pahami Al-Qur'an dan hadis dan buku-buku ulama tanpa bahasa Arab. Oke, dan sebenarnya ulama atau yang menjadi ustadz, mubalik, dai dan lain sebagainya, atau jadi penceramah itu sebenarnya wajib ya. Salah satu ulama mengatakan wajib bagi mereka untuk belajar bahasa Arab. Kenapa? Jangan sampai bilang pepatah Arab dibilang hadis. Nah,
ayat Al-Quran dibilang hadis, atau hadis dibilang ayat Al-Quran. Jangan sampai, karena kesalahan. Dan kesalahan itu bisa saja fatal kalau diulang-ulang. Silakan. Ayo, Ummu atau Ukti atau Akhi. Afwan, Oke, Afwan, silakan. Afwan, Ana Ustaz. Ya, silakan. Tafadhal. Fadli. Ayat silakan dibaca dulu. Wa idzan nujum, ayat kedua saja dibaca. Wa idzan nujumun kadarat. Oke. Wa ini ismun, fi'lun atau harfun. Ismun itu kata benda, fi'lun kata kerja, harfun itu huruf. Silakan. Harfun. Harfun, masya Allah, sudah benar. Oke, idza. Idza itu harfun juga. Wa dan idza ini masuk ke isim saja, fi'il saja, atau isim dan fi'il saja. Tidak apa-apa salah, Ibu. Bisa masuk ke fi'il dan masuk ke isim. Oke, masya Allah, masih diingat ya. Bisa masuk kedua-duanya ya, masya Allah. Ya. Nujumu dibaca di artinya, tapi apa artinya nujum? Artinya itu adalah bintang. Bintang-bintang. Oke, berarti Bintang-bintang. dari segi mana saja? Dia itu adalah isim. Isim, apa cirinya? Cirinya ada alif lam. Alif lam, benar, masya Allah, sudah cukup. Ingkadar, apa artinya? Telah berjatuhan. Berarti dia ismun fi'lun atau harfun? Dia adalah fi'lun. Madi telah terjadi, mudhari sedang terjadi. Dia al-mudhari yang al-madi. Al-madi. Apa cirinya? Yeah. Cirinya dia telah terjadi. Apa cirinya? Cirinya adalah ta tanis. Ta tanis, oke. Ta yang menunjukkan perempuan. Masya Allah. Tas. Masya Allah. Ummu ya. Oke, Ummu atau Ukhti. Mumtazah. Oke. An-nujumu, ada biasa nama perempuan Najmi. Najmi itu bintang. Bintang. Iya. Nah, nujum itu jamaknya, bintang-bintang. Nah, itu ya. Oh, iya, Ustaz. Nah, jadi kalau ada namanya Najm, Najmu, Najmi itu biasanya nama perempuan ya. Nah, Najmi, Najmu, Najmi, bisa kasro, bisa doma, bisa fathah, Najma, itu semuanya artinya sebuah bintang. Kalau nujum berarti bintang-bintang. Indonesia menyerapnya jadinya ahli nujum. Nah, ahli perbintangan. Kayak begitu. Oke, siapa lagi? Ayo, belum ayat 3 terakhir ini. Diulang-ulang, Ji. Ayat 3 ini 4 dan 5 itu menyesuaikan di ayat kedua. Ayo. Tafadhali, Ibu. Oke, silakan. Oke, ayat ketiga silakan dibaca. Dibaca dulu. Siapa saya, Ustaz? Silakan, tafadhali. Silakan. Wa idza ayat 3, wa idal jibalu suyirat. Oke. Wa Ibu, ismun fi'lun atau harfun? Harfun. Harfun. Oke, idza ismun fi'lun atau harfun? Harfun. Oke, wa dan iza ini masuk ke isim saja, fi'il saja atau kedua-duanya? Kedua-duanya. Oke, alhamdulillah. Benar, mumtazah. Oke, al-jibalu, sudah tahu artinya, Ibu? Ya, tahu gunung. Coba dibaca artinya. Gunung? Gunung-gunung ya? Oke, ya, berarti ya, ismun fi'lun atau harfun? Ismun. Apa cirinya, Ibu, di kata al-jibalu? Ada al. Oke, ada alif lam atau al, boleh, mumtazah, benar. Oke, suyirat, telah dihancurkan. Ismun fi'lun harfun. Fi'il madi atau mudhari? Telah terjadi. Suyirat fi'il. Apa ya? Lupa saya. Madi telah terjadi, mudhari sedang terjadi. Fi'il telah, ada kata telah, diartikan telah. Berarti Mahdi. Fi'il madi. Oke, kalau fi'il madi itu telah diartikan. Kalau fi'il mudhari sedang. Oke, apa cirinya ya, Ummu? Ada tanis. Oke, tanis, yang menunjukkan pelakunya perempuan, baik berakal atau tidak berakal. Oke. Masya Allah, mumtazah. Oke, saya kira cukup. Silakan next latihan kedua. Oke, al-jibalu ya, ada namanya jabal. Nah, jabal itu sebuah gunung. Nah, sebuah gunung artinya jabal itu sebuah gunung. Kalau jamaknya lebih dari 3, gunung-gunung, jibalun. Nah, itu. Jadi dalam bahasa Arab nanti kita pelajari di pertemuan ke-8 itu baru berkaitan dengan mufrad musanna jama ya. Jadi kita berangsur-angsur bertahap. Oke, nomor 2. Silakan nomor 2. Nah, saya baca dulu ya perintahnya. Bacalah potongan-potongan ayat di bawah ini. Tentukanlah kata-kata yang digaris bawahi. Nah, tentukanlah apakah termasuk kelompok isim
fiil atau harf. Kemudian lengkapi pula dengan ciri-ciri yang terlihat jika ada. Oke, jadi saya baca ayatnya. Oke, baru kita tentukan contohnya kul huwallahu. Saya baca ya nomor 1 dan saya yang jawab. Nomor 1, huwallahu ahadun. Nah, yang digarisbawahi ahadun. Ahadun jenis katanya adalah ismun. Ciri-cirinya adalah tanwin. Bisa? Oke, tanwin. Oke, sekarang nomor 2. Siapa lagi? Nomor 2. Wa qad khaba man dassaha. Oke, silakan. Waqad. Ibu lagi. Cirinya ada qad. Ibu lagi? Mau? Oke, silakan. Kalau ibu lagi mau, insyaallah. Oke, silakan. Baca ibu nomor 2. Wa qad. Saya baca ya. Nomor 2, isnan. Wa qad khaba man dassaha. Silakan. Khaba. Ismun. Oke, silakan. Apa jenis katanya, Ibu? Oke, silakan. Ibu? Masih Ibu? Ummu siapa ini? Masa saya? Ya, masih kita, Ibu, karena kita yang aktif. Wah, cirinya saya ingat ada kode. Ada kodenya. Berarti khoba ini ismun, fi'lun atau harfun, Ibu? Ismun. Ya. Kalau ada huruf kod berarti menentukan. Berarti tinggal 2, Ibu. Fi'lun atau harfun? Ismun salah. Fi'il. Fi'il, benar. Jadi fi'il apa cirinya? Itu tadi diawali dengan kode. Oke, benar. Wa qad khaba man dassaha. Oke, mungkin cukup Ibu ya, bisa dimatikan audionya. Kita cari yang lain. Oke, ayo berlomba-lomba. Oke, silakan nomor 3. Saya bacakan ya. Nomor 3 kalau langsung saya bisa jawab, silakan. Oke. Jadi jenis katanya ismun, fi'lun, harfun, langsung sebut. Contohnya tadi ahadun. Ismun, tanwin. Sudah selesai begitu saja. Khoba, fi'lun, diawali kod. Sudah begitu saja. Tidak panjang-panjang. Oke. Kemudian nomor 3. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, hasidin, silakan. Ayo. Apa lagi? Hasidin. Ustaz, Aki Nasaruddin. karena ada tanwin. Yang pertama apa? Hasidin. Jenis katanya? Ismun, Ustaz. Ismun. Oke, lanjut. Ismun cirinya. Ada tanwin, Ustaz. Cirinya apa namanya? Kasratain. Oke, nomor 4. Saya baca lagi ya. Qul a'udzu birabbin nas. Silakan. Ayo. Ismun, Ustaz. Yang lain. An-nasi. Ismun, Ustaz. Ismun. Oke, apa cirinya? Alif lam. Satu lagi. Diawali Iya. bi, huruf jar. Huruf Birabbin jar, nas. bi. Iya. Nah, selama masih belum titik, maka bi itu mengkasrohkan. Ampi. Maka kasroh semua itu. Birabbin nas, ilahin nasi, malikin nasi, ilahin nasi. Itu kan titik. Nah, Oh ya. iya. Oke. Oke, ayat nomor 5 ini bagi yang belajar pekan lalu, nah ini bisa dijawab ini. Mudah-mudahan yang pekan lalu yang bisa jawab ya. Nomor 5. Lam yalid wa lam yulad. Oke, lam. Oke, langsung jawab. Silakan, enggak usah sebut nama, langsung saja. Lam, ismun kah, fi'lun atau harfun. Baru masuk di isim saja, fi'il saja, atau masuk kedua-duanya. Oke, silakan langsung jawab. Ayo berlomba-lomba. Ada berapa peserta ini? Masya Allah, ada 32 peserta. 31 berarti ya. Saya kan 32. Oke. Silakan. Ayo 31 orang. Berlomba-lomba, jangan malu, takut tua dan terlambat. Oke, semuanya bisa. Salah kita belajar. Salah kita belajar pada hari ini. Oke, silakan. Lam yalid wa lam yulad. Lam. Ada 2 huruf lam di situ. Silakan. Sudah saya sebut jawabannya. Oke, silakan. Ayo berlomba-lomba. Tabi Ustaz. Silakan langsung dijawab. Lam. Lam huruf Ustaz. Oke, huruf masuk saja, isim saja. Huruf jawazim yang cuman bisa masuk ke fi'il. Oke, Masya Allah. Lengkap ya, harful jawazim. Huruf yang masuk di fi'il saja. Masya Allah, dua-duanya. Berarti yalid itu fi'il. Oke, nomor 6. Oke, lanjut. Saya baca ya. Sayasla naran zata lahab. Oke, silakan lanjut. Ayo berlomba-lomba. Ayo.
Nomor 6, sayasla naran zata lahab. Ayo, semuanya. Sedikit waktu ini, ayo lomba. Terakhir ini, terakhir. Ismun. Ismun, sayasla, ada sa. Bisa diralat, ada sa. Ismun salah. Berarti tinggal 2. Fi'lun. Belum bisa. Fi'lun. Apa cirinya? Ada sa. Ada sa, benar. Oke, benar. Adanya sa berarti dia yasla itu kan di garis bawah berarti dia fi'lun. Fi'lun apa dia? Diawali dengan ya, fi'lul mudhari. Jadi begini, saya lupa sampaikan kalau belajar di pekan kemarin alhamdulillah yang baru masuk kalau ada ya biasanya ya paling banyak di dalam Al-Qur'an itu kalau diawali dengan ya pasti fi'lun dan itu fi'il mudhari. Itu cirinya. Jadi kalau kita dapatkan kalla saya lamun kan sudah ada saya lamun berarti saya lamun ada sa berarti ya lamun ini fi'il mudhari. Nah, itu. Bagaimana dengan ada huruf tanwin di situ? Kan? Yang mana tanwin? Bukan ya. Saya naron naron. Isim. Kenapa? Naron itu isim. Kenapa ada tanwin? Nah, itu. Jadi itu ya, naron itu satu kata, naron satu kata, kata kerja, naron isim, zata isim, lahabin isim. Oke, jadi naron. Naron itu bukan fiil. Kenapa? Karena masih ingat tadi tanwin mustahil tidak akan pernah terjadi sampai hari kiamat itu masuk ke dalam fiil. Dan ini jelas-jelas naron itu kan tanwin fathatain. Oke, next berikutnya latihan 3 ini nanti kita ambil ya, minta baru latihan-latihan di rumah kalau ada masalah ya silakan. Oke, next berikutnya nomor 3 ini mudah. Hubungkan dengan garis lurus antara pernyataan dan jawaban yang sesuai. Oke, nomor 1, isim-isim dengan ciri tanwin. Yang manakah? A, B, C, D, E. Karena ini lisan, jadi kita sebut saja A, B, C, D, E ya. Oke, yang pertama, saya baca ya. Kita jawab dengan A, B, C, D. Yang pertama, isim-isim dengan ciri tanwin. A, B, C, D, atau E. Silakan. Oke, Masya Allah, minta semua benar. Berlomba-lomba semuanya bisa. Iya, oke. Ini umum ya. Oke. Yang nomor 2, fiil dengan ciri tak taknis. A, B, C, D. D, oke. Nomor 3, contoh-contoh harfun. A, B, C, D. D, Ustaz. D. Oh, D. B. Oke, contoh huruf ya, bukan. Saufa, qad ala. Saufa, qad dan ala. Oke. Yang keempat, isim dengan ciri alif lam. Ini mudah ini. A, B, C, D. C. Al-wadadu as-samsu. Oke, terakhir. Fiil ciri sin. Ustaz. Saya alamu. Saya alamu. Oke, jawabannya ada A. Oke, Masya Allah. Benar semua ya. Tadi ada beberapa kesalahan saja. Oke, yang keempat, nanti mungkin di rumah, buatlah kalimat sempurna sesuai rumus ya. PSOK atau PSK dari kosakata yang telah dipelajari bisa dilihat di slide 20 dan 21. Contoh, Qara'a Muhammadun Al-Qur'ana fil masjidi. Mana predikatnya? Qara'a. Mana subjeknya? Muhammad. Al-Qur'an objek, fil masjidi keterangan. Nah, kalau dia PSK, kita selesaikan dengan aneh. Duduk kan tidak butuh objek. Berarti dia langsung juga sama dalam bahasa Arab. Yajlisu fadlan. Fadlan nama laki-laki ya. Yajlisu fadlanu alal kursi. Berarti yajlisu predikat dalam bentuk mudhari. Sedang terjadi. Fadlan isim. Subjek. Alal kursi keterangan. Oke, sebagai penutup. Karena habis waktu ya. Sebagai penutup ada pepatah Arab. Ini mudah-mudahan semakin tersemangat lagi. Tadi saya sudah semangati di awal tadrib. Nah, jangan ada TTM. Nah, sekarang, ini. Saya bacakan ya pepatah Arab. Ini bukan hadis, ini saya paling bawah. Saya bilang bukan hadis. Kenapa? Karena pernah saya dengar waktu ceramah Ramadan di kampung itu. Ada yang mengatakan ini hadis. Dan saya tahu ini hadis. Kan tidak mungkin saya juga tegur ketika dia lagi ceramah. Tidak boleh kita menegur orang yang lagi berceramah atau lagi khutbah atau lagi nantilah dia turun ke bawah baru kita bisa diskusi atau tegur. Itu adabnya ya. Kita sebagai pendengar dan pemateri. Oke. Pepatah Arab, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Yang kedua, wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbunun.
Terakhir, wa man kana yaumu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Dan semoga kita masuk yang pertama. Oke, kita artikan. Barang siapa man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang harinya sekarang lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang rabih, orang yang beruntung. Dan yang kedua, wa man kana yaumuhu misla amsi fahuwa mahbunun. Barang siapa yang harinya mislah sama dengan kemarin, maka dia orang yang merugi. Sesuai dengan dalil innal insana lafi khusrin. Kalau yang pertama, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga, wa man kana yaumuhu syarran min amsi fahuwa mal'unun. Auzubillahi min dzalik. Barang siapa yang harinya sekarang lebih jelek atau lebih buruk daripada harinya, mohon maaf, orang-orang kafir. Oke, jadi yang pertama itu bisa diartikan dengan yang beruntung itu orang beriman. Yang merugi ini adalah orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Innal wal asri innal insana lafi khusr. Dan orang-orang yang dilaknat dalam Al-Quran, laknatullah alaihi laknatullah wa alaihi laknatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Dan laknat Allah, kutukan Allah, para malaikat dan para orang-orang semuanya melaknat orang-orang kafir. Itu ya. Jadi ini bukan hadis. Atau bisa saja juga seperti pekerjaan, pelajaran, bisa saja masuk ke sini. Contohnya kemarin kita belum paham, sekarang sudah paham. Berarti kita lebih baik daripada hari kemarin. Nah, pelajarannya contohnya di kampus atau ini. Atau pekerjaan kita lebih baik, berarti kita orang yang beruntung. Nah, tapi kalau lebih sama, ya orang merugi karena sama ji. Nah, kalau dia salah, ya dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini pepatah yang bisa saja menyemangati kita untuk belajarkah, beramalkah, bekerjakah dan lain sebagainya. Jadi ini bukan hadis ya. Kalau ada yang mengatakan ini hadis, maka bisa dipatahkan dengan kata ini ya. Bahwasanya dia bukan hadis. Ada yang mengatakan hadis tapi bilang hadisnya dhaif, lemah sekali, tidak bisa dijadikan rujukan. Kenapa? Karena ada perawinya yang pendusta. Ada salah satu perawinya pendusta, maka dia turun derajat hadisnya, jadinya jadikan saya. Makanya hadis itu saya jadikan pepatah Arab saja. Karena ini kan sesuai dengan makna kita sehari-hari. Jadi hadis-hadis yang dhaif itu bisa dijadikan pepatah Arab saja, motivasi. Nah, tidak dijadikan tujuan atau dalil, pedoman. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat bagi saya pribadi, bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa murojaah, mengulang-ulang semuanya. Bisa diminta PowerPoint-nya hari ini, kemudian dipelajari. Insya Allah pekan ke-6 kita belajar kata benda ditinjau dari jenisnya. Itu yang muzakkar dan muannats. Yang kemarin bertanya kenapa huwa itu laki-laki, kenapa Allah memakai kata laki-laki, insya Allah nanti mungkin bisa terjawab di situ juga salah satunya. Jadi PDF-nya ya nanti diminta sama adminnya ya, insya Allah. di print. PowerPoint-nya atau PDF-nya. Oke, saya kira cukup pertemuan hari ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua dan memberkahi kita semua pada hari sebelumnya, hari ini dan hari yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya kembalikan kepada moderator atau MC. Silakan untuk menutup. Ya, baik, syukron Ustaz atas penyampaian materi. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada pemateri karena telah menyampaikan materi yang sangat menarik pada pertemuan kali ini. Dan tentunya juga saya ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan waktunya pada pertemuan kali ini dengan antusias yang begitu baik. Kami juga menginformasikan kepada seluruh hadirin bahwasanya sudah kami upload semua materi dari pekan kedua maupun sampai pekan kelima dalam Google Drive yang bisa hadirin dapatkan melalui via chat di Zoom. Kemudian kami harapkan semoga apa yang sudah disampaikan dapat diamalkan dalam memahami arti dan makna dari Al-Quran dan hadis. Baik, mungkin itu saja yang pertemuan kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan melafazkan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi
wabarakatuh.